Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kepada siapa kita bergaul dan berteman, kita akan banyak dipengaruhi oleh pertemanan kita dan lingkungan kita. Di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ternyata kalau kita ini bergaul dengan orang-orang yang buruk, kelakuannya jelek, kita akan terpengaruh, kita akan bisa ngikutin kebiasaan buruk mereka, sehingga kita melakukan hal yang jahat yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki kebiasaan yang buruk, terus kita punya teman, dan pergaulan kita itu busuk dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang gak kenal Tuhan, kita akan terpengaruh. Kita bergaul dengan pemfitnah, kita jadi tukang fitnah. Kita bergaul dengan penghujat, lama-lama kita akan menghujat. Kita bergaul dengan pencemooh, kita akan menjadi pencemooh. Karena akan mempengaruhi apa yang kita dengar, apa yang kita omongkan, apa yang kita sharingkan, itu banyak mempengaruhi kehidupan kita. Harusnya hidup kita itu berjalan setiap hari bersama Tuhan, ngumpul punya komunitas yang anak-anak Tuhan, komunitas yang sehat. Kalau komunitasmu buruk, pasti kelakuanmu buruk. Kamu berkumpul dengan penjahat, lama-lama kamu jadi perampok dan penjahat. Kamu berkumpul dengan penjinah dan pelacur, lama-lama kamu bisa jual diri. Karena apa? Dipengaruhi. Kita ini hidup memang harus bersosial, tapi kita harus memilih mana komunitas yang baik, mana teman yang baik, dan mana yang teman yang kurang baik. Makanya di Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik loh, berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya ngikutin nasihatnya orang fasik. Harusnya kita setiap hari berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi, berjalan sesuai dengan firman. Jadi kita ini melangkah, kita ini mengambil keputusan, kita ini bertindak sesuai dengan apa kata Tuhan, bukan kata orang. Banyak orang ketika sedang menghadapi masalah, menghadapi problem, dikonseling dengan orang yang gak ngerti firman, gak ngerti kebenaran. Akhirnya apa? Terjerumus, kacau dan rusak. Makanya kita kalau mau pingin sukses dan berhasil dalam kehidupan kita pingin menjadi dampak, kita pingin dipromosi Tuhan, kita pingin disertain Tuhan, kita pingin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang pertama, kita tidak boleh ngikutin nasihat orang fasik dan berjalan sesuai dengan nasihat orang fasik. Kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tindakan kita, sikap kita, karakter kita ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau punya masalah yang dicari, harusnya Tuhan dahulu. Baru kalau udah mentok, pingin ketemu pendeta, cari pendeta yang ngerti firman, konseling sama hamba Tuhan. Tapi yang terpenting sebenarnya kita cari Tuhan dahulu. Toh kamu cari pendeta, minta nasihat sama pendeta, pendetanya juga harus tanya Tuhan, meski ngomong apa, meski pakai ayat yang mana, meski ngambil tindakan apa, tetap hamba Tuhan itu masih manusia, dia perlu tanya Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah orang. Jadi lebih baik Bapak Ibu, kalau kena masalah datang dulu kepada Tuhan, minta nasihat Tuhan. Kalau kena masalah hari ini nih, cari kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau menghadapi suamimu yang sedang selingkuh, apa reaksimu sesuai firman Tuhan? Ketika engkau dihianatin orang, dihianatin pasanganmu, apa tindakanmu sesuai firman Tuhan? Apa tindakanmu ketika engkau sedang bangkrut, ketika engkau sedang sakit hati? Semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Tindakan kita ini loh, keputusan hari-hari kita ini, yang kita putuskan, yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Makanya perlu belajar firman Tuhan. Banyak orang Kristen gak ngerti firman Tuhan, dipikir kalau udah ke gereja semuanya udah selesai dan bisa beres semuanya. Gak taunya malah babak belur, kacau. Orang yang rajin gereja gak ngerti firman, hidupnya keputusannya diambil sesuai dengan keinginannya sendiri, malah kacau tindakannya. Jadi kalau kita ini mau benar-benar berjalan dalam ketepatan ilahi, kita mesti belajar firman, kita mesti renungin firman, kita mesti ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau Bapak Ibu perlu dibimbing, dimentorin, cari hamba Tuhan yang bisa mentorin, hamba Tuhan yang ngajarin firman Tuhan. Dan itu akan membuat kehidupan kita tambah hari, tambah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, nggak ngumpul sama orang berdosa, nggak dengerin, nggak melihat, nggak mencontoh kelakuannya orang berdosa, tidak berada di jalan yang berdosa. Kita pastikan hati kita itu berada di pihak Tuhan. Ini kemarin yang kita pernah bahas nih. Posisi kita harus benar di hadapan Tuhan. Hati kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Boleh orang selama kita ini masih manusia, kita masih bikin kesalahan, tapi kita cepat balik hati kita ini sama Tuhan.
Boleh orang nggak suka dengan kita, boleh orang benci dengan kita, boleh orang memfitnah kita, menuduh kita, memperlakukan buruk tentang kita. Tetapi hati kita ini harus benar di hadapan Tuhan, bukan berada di pihak berdosa, di pihaknya setan. Tapi kalau kita ini berada di pihak yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita ini berdiri di hadapan Tuhan dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Orang boleh perlakukan jahat kayak apapun juga, Tuhan akan bela kita loh. Tuhan akan lakukan pembelaan atas hidup kita. Makanya kita pastikan hari ini, hatimu benar nggak di hadapan Tuhan? Apakah engkau sedang melakukan dosa? Apakah engkau sedang hidup dalam dosa? Kalau engkau hari ini hidup dalam dosa dan melakukan dosa, bertobat, balik kepada Tuhan, cintai dan kasihin Tuhan, hari ini ambil keputusan untuk berubah, ambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ada beberapa perempuan yang jadi simpenan orang. Ambil keputusan untuk memutuskan dan mulai berjalan sama Tuhan. Jangan posisimu hidup di dalam posisi berdosa. Nanti kamu nggak akan dapat pembelaan Tuhan. Malah justru kamu akan berhadapan dengan Tuhan. Karena dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Jadi dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Gak ada perlindungan lagi. Gak ada tudung darah anak domba yang melindungi dan memproteksi kita. Kita akan bisa dihajar, dikuasai, diremukkan, bahkan dibinasakan oleh kerajaan maut, oleh setan, oleh iblis. Dia tetap akan mencari kita, mengaum-ngaum sampai mencari-cari orang yang bisa ditelannya kok. Makanya kita mesti beresin hati kita ini di hadapan Tuhan. Jangan sampai hari ini masih tahu dosa tetap berjalan terus. Udah tahu itu nggak benar tetap dilakukan terus. Itu nantinya bisa ke gereja, bisa nyembah Tuhan, angkat tangan, tapi fasik loh. Ada orang-orang yang selingkuh tapi rajin ke gereja. Sama selingkuhannya lagi ke gereja. Saya nggak habis pikir dengan hati nuraninya. Dia pikir dia berkenan di hadapan Tuhan. Kamu akan di pihak setan dan Tuhan tidak akan di pihakmu. Kalau Tuhan bukan di pihakmu, kamu pasti hancur. Kamu pasti babak belur dan kacau dan rusak. Kita pastikan hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Harus didapatin hati kita ini setiap hari di dalam posisi benar, berdiri di hadapan Tuhan. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan nimbrung, jangan ngumpul sama orang yang kerjaan yang gosip, jelekin orang lain, berpikir buruk tentang orang lain. Itu hukum Allah yang ke-9 itu loh. Memberikan saksi dusta itu, bersaksi dusta tentang orang lain. Orang tentu kebenarannya diomongin, dijelekin, difitnah, dituduh. Jangan kumpul sama orang ini. Dengerin baik-baik. Kalau engkau punya teman dan temanmu itu suka ngomongin orang lain bersama kamu, suatu hari dia akan bisa ngomongin kamu di depan orang lain loh. Jadi hati-hati dengan orang model kayak begini nih. Jauhin kalau bisa. Ini orang kayak begini nih akan jadi seperti racun yang akan meracuni loh kalau kita ngumpul sama mereka. Ngomongnya selalu benar, selalu sok pinter, selalu merasa hebat, merasa suci, merasa berkenan, tapi kerjaannya menghakimi, jelekin, selalu cari kelemahan orang lain, selalu cari kekurangan orang lain. Yang dilihat itu bukan janji Tuhan, tapi yang dilihat adalah janjinya setan. Ya apa? Dilihat keburukannya, dosanya, kekurangannya. Loh kalau kita ini melihat kekurangan orang itu nggak ada habis-habisnya. Oh kita sendiri aja punya kekurangan banyak kok. Kalau Tuhan ngelihat kekurangan kita ya kita hari ini udah binasa. Tuhan nggak berkenan ya. Puji Tuhan ya, Tuhan itu punya kasih karunia yang mengampuni kita. Tuhan nggak pernah lihat kekurangan kita, tapi Tuhan lihat hati kita yang mau bertobat dan balik kepada Tuhan kok. Pasanganmu selalu melihat kekuranganmu. Suamimu selalu melihat kekuranganmu, istrimu selalu melihat kekuranganmu, orang lain selalu melihat kekuranganmu. Kalau melihat kekurangan kita itu nggak pernah ada habisnya. Nah orang-orang model kayak begini nih harus bertobat balik kepada Tuhan. Kalau ngomongnya negatif, ngomongnya jeleki, ngerendahin orang lain, nggak pernah menghormatin orang lain. Padahal setiap orang tuh punya keinginan di dalam hatinya. Semua orang pingin dihargai. Kata orang Jawa itu pingin diwongke, ditempatkan di posisi yang terhormat. Kita meski sadar diri, semua orang pingin dihormatin dan dihargain. Kalau kita bisa menghormatin orang lain, kita akan bisa dihormatin orang lain. Kalau kita bisa menghormatin diri kita sendiri, orang lain juga menghormatin kita. Tuhan pun akan menghormatin kita. Makanya kita jangan pakai mulut untuk mencemooh, menjelekkan, merendahkan orang lain, mencap buruk semua perilaku dan hal-hal yang masa lalu orang lain terus diomongin terus, kekurangannya diomongin terus. Masa lalu ya udah masa lalu. Lihat aja hari ini dia berjalan sama Tuhan. Yang dilihat janjinya Tuhan atas hidupnya, dia berjalan setiap hari dengan Tuhan. Biarin saja, tetap terus jalan sama Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang gampang menghakimi, gampang menilai orang lain semaunya sendiri. Kita ini harusnya
benar-benar menguasai mulut kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai mulut ini keluar kutukan yang merendahkan. Kita bisa mencemooh orang lain, merendahkan orang lain. Kita merasa benar sendiri. Dan kita bisa lupa 5 menit setelah ngomong merendahkan itu. Padahal kata-kata itu kalau didengarin orang yang kita cemooh, dia bisa terluka seumur hidupnya loh. Dia bisa tersakiti. Bahkan dia bisa kepahitan dan bisa meninggalkan Tuhan. Hati-hati dengan mulutmu. Jangan biasain ngomong buruk tentang orang lain. Siapapun orangnya, jangan diomongin buruk. Bahkan itu pendeta, hamba Tuhan, suamimu, istrimu, anakmu, mertuamu, besanmu, mantumu. Jangan pernah mulut kita ini ngomong kotor, ngomong jelek tentang siapapun juga. Pakai mulutmu untuk memperkatakan janji Tuhan, ngomongi tentang kebenaran. Tapi kalau mulutmu kamu pakai untuk mencemooh, merendahkan orang lain, suatu hari kamu akan tuai loh. Nah, orang-orang model kayak begini ini mengerikan sekali. Kalau orang kayak model kayak begini, jauhin, jangan bergaul. Nanti bisa mencemarkan manusia rohmu, mencemarkan hidupmu. Kalau bergaul dengan pencemooh, kerjaan yang jelekin, gosip, ngomong negatif terus. Ada beberapa orang kalau konseling ngomongnya negatif terus, saya stop loh. Kamu ngomong negatif terus, kamu gak ngomong firman Tuhan, mendingan jangan telepon saya. Kamu mesti berubah dulu mulutmu. Kalau enggak, Tuhan susah pulihkan. Kalau mulut kita ini ngomongnya jelek, terus ngomongnya buruk, terus ngomongin buruk tentang orang lain. Tapi kalau ngomongnya dirinya sendiri, nggak pernah. Selalu baik. Itu ada yang salah itu. Orang model kayak begini adalah orang munafik. Nuding orang lain semau dia sendiri, padahal dia sendiri nggak mau koreksi hatinya. Nah, kita ini harus mengkoreksi hati kita ini setiap hari. Jangan didapati hati kita itu busuk, hati kita jahat, mulut kita kotor, tetapi kita memandang orang lain lebih kotor dari kita. Itu lebih parah itu. Makanya kita harus benar-benar bergaul dengan Tuhan, mengkoreksi hati kita sampai ke kedalaman batin. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka mencemooh, apalagi ngumpul sama pencemooh. Tukang gosip, jauhin. Itu akan mencemari hatimu. Hal yang kedua, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Gak bisa ditawar-tawar, ternyata merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita gak merenungkan Taurat itu siang dan malam, pikiran kita akan ngawur, pikiran kita akan ngaco, pikiran kita akan sembarangan. Kita mikirin hal-hal yang penuh kekhawatiran, kekacauan. Harusnya kalau kita isi firman setiap hari, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari pikiran kita adalah hal yang baik sesuai apa yang kata Tuhan. Bukan kata diri kita sendiri, bukan kata setan, dan bukan kata orang. Nah, kita mesti benar-benar belajar. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan setiap hari. Saya sampaikan setiap hari. Selama Tuhan masih berikan kesempatan saya untuk ngomong, saya sampaikan firman setiap hari. Ini suatu hari akan menjadi warisan iman yang akan memberkatin banyak orang. Kalau saya sudah nggak ada nanti. Dan puji Tuhan Bapak Ibu mendengarkan. Kalau engkau dengarkan firman terus, lama-lama hidupmu berubah. Mulutmu berubah, kelakuanmu berubah, masa depanmu pun akan berubah. Tapi kalau kamu dengerin yang jelek, yang buruk, yang kotor, yang najis, yang gak berkenan di hadapan Tuhan, ya susah hidupmu. Dengerin baik-baik. Mulutmu, matamu, telingamu, itu adalah jendela. Dan kita harus kasih, kita harus saring setiap informasi yang kita terima yang masuk dalam diri kita. Kalau kita terima informasi yang baik, sesuai dengan apa kata Tuhan, yang keluar dari mulut kita pun sesuai dengan apa yang kata Tuhan. Tapi kalau kamu terima berita yang negatif, busuk, jelek, dan jahat, yang keluar dari mulutmu pun adalah hal yang buruk, jelek, dan jahat. Makanya kita ini harus benar-benar sadar akan Tuhan, ngerti kebenaran, merenungkan firman, sampai firman itu jadi makanan setiap hari yang membuat dan mengubah hati kita ini. Semakin hari, semakin hidup kita akan berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Orang yang merenungkan kitab Taurat kebenaran itu siang dan malam, merenungkan. Kalau ketika pikirannya jelek, pikiran kotor, dialihkan kembali dengan janji Tuhan. Ketika khawatir, ngomong kembali firman Tuhan. Ketika mulai cemas, kembali dengerin firman Tuhan. Tiba-tiba pikiranmu diubahkan dan tindakanmu pun akan berubah. Hasilnya, ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang yang dalamnya firman, orang yang menghidupin firman, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Beda pohon yang ditanam di tepi aliran air dan pohon yang ditanam di tengah padang gurun. Yang di tepi aliran air, dia akan yang menghasilkan buah pada musimnya.
dan tidak layu daunnya. Nggak layu, daunnya seger, daunnya luar biasa. Bapak Ibu bisa perhatikan di daerah hutan tropis, itu subur sekali. Dia benar-benar pohonnya lebat sekali. Karena banyak air. Karena pohon itu perlu air. Tapi beda dengan padang gurun kering. Adanya kaktus, semak belukar, panas suasananya. Tapi di hutan yang tropis, yang banyak airnya, pohonnya itu sejuk dan rindang. Nah, kehidupan kita kalau nempel sama firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan, pikiran kita selaras seperti apa yang Tuhan mau, makanya ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini loh yang powerful. Apa saja yang diperbuatnya akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Di Yeremia 17 ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Dan daunnya hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Powerful nggak ini? Powerful sekali ini. Harusnya kehidupan kita kan seperti ini. Hidup kita harusnya menjadi berkat dan menghasilkan berkat. Memberi buah. Ada buahnya gitu loh. Orang itu kalau hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ada dampaknya. Anak-anakmu bisa menikmati Tuhan. Orang tuamu bisa menikmati Tuhan melalui hidupmu, melalui kelakuanmu. Suamimu bisa menikmati Tuhan, mertuamu bisa menikmati Tuhan. Karyaanmu atau siapapun juga bisa menikmati Tuhan, yang manifestasi melalui kehidupanmu. Karena apa? Menghasilkan buah. Itu perhatikan tuh, buahnya apa? Di Galatia pasal yang kelima itu. Ada kesabaran, ada penguasaan diri, ada kasih. Pelajarin, saya pernah khotbahkan itu. Cari itu khotbahnya di YouTube. Saya bahas detail itu. Orang itu kalau hidup di dalam firman, merenungkan firman, manifestasinya pasti berubah. Pasti Tuhan bikin berhasil. Pasti Tuhan berkati. Apa saja yang apa yang dikerjakan tangannya, Tuhan akan bikin berhasil. Perhatikan ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam ditiup angin. Ini orang-orang fasik, orang-orang jahat itu seperti sekam ditiup angin. Nggak ada bobotnya, nggak ada isinya. Ya, sekam nggak ada isinya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Makanya saya memperhatikan ya, ada orang-orang yang hidupnya ngaco, hidupnya ngawur, hidupnya kepahitan. Kumpul dengan orang-orang yang hidupnya benar, ya nggak tahan. Dia nggak sejenis, nggak seroh, atmosfernya beda. Ada orang-orang yang berzina, kumpul dengan anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, nggak tahan. Ini nggak tahan, dia ingin melakukan dosa terus. Tapi kalau diambil keputusan bertobat, hidupnya akan dipulihkan Tuhan. Ada orang-orang yang suka cerewetnya, bukan main. Tapi kumpul dengan orang-orang yang mulutnya dipakai jadi berkat bagi banyak orang. Nggak tahan. Karena apa? Tidak sejenis. Satu jenis kerajaan Allah, satunya jenis neraka. Makanya kelakuannya busuk dan jahat ini. Makanya ayat ini ngomong begini nih. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nggak tahan-tahan. Ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Ternyata orang kalau kita ini berjalan dalam kebenaran setiap hari, Tuhan itu kenal, Tuhan itu lihat, Tuhan itu tuntun. Kalau Tuhan mengenal jalan orang benar, artinya Tuhan tuntun, Tuhan akan sertai, Tuhan akan bimbing. Sehingga apa yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik itu menuju kebinasaan. Jadi nggak usah ngiri dengan orang fasik. Pak, dia kan hidupnya ngaco kok sekarang diberkati. Udah nggak usah nuju, nggak usah ngiri, nggak usah cemburu. Biarin aja, kita lihat aja hasil akhirnya seperti apa. Kan pasti Tuhan bikin perbedaan kok antara orang benar dengan orang fasik. Pak, dia sudah berzina kok, tenang-tenang saja. Serahkan saja sama Tuhan. Nanti hatinya diurusin sama Tuhan. Udah nggak usah komplain dengan dosa orang lain, nggak usah komentar dengan pelanggaran orang lain, dijarne dinengke ae. Wong kata mak saya itu di Jawa itu, kalau ada orang bikin kesalahan, bikin dosa, wis disawange wong enek sing lakoni ini. Oh, dia mau melakukan, mau ngapain? Kita kan nggak punya hak untuk melarang orang lain untuk melakukan dosa. Wong keputusannya dia untuk melakukan dosa, biarin saja. Kita doain saja. Nggak usah ikut nimbrung, nggak usah ikut ngomongin.
Kalau dipakai Tuhan untuk kita tegur dengan bijaksana, dengan kasih. Nggak usah pakai marah-marah dan menuduh dan menghakimi. Kita jaga hati kita ini begitu rupa. Makanya hati kita ini harus tetap benar di hadapan Tuhan. Kalau hati kita ini benar di hadapan Tuhan, kita akan memiliki roh kebijaksanaan sekali. Kalau ketika melihat orang-orang fasik, melihat orang Kristen berdosa, tetap melakukan pelanggaran, kita nggak buru-buru menghakimi, tapi kita doakan. Kalau Tuhan pakai kita untuk menegur dan menasihatin mereka, kita minta hikmat dengan cara kerajaan Allah. Sekarang buka di Ayub pasal yang ke-31 ayat yang ke-5. Jikalau aku bergaul dengan dusta, atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya. Ternyata kalau orang itu bergaulnya dengan dusta, dengan kejahatan, akhirnya apa? Gampang nipu, gampang bohong. Karena apa? Bergaulnya dengan dusta. Di Mazmur 26 ayat yang keempat, aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Ya ngapain sama orang munafik diajak bergaul? Percuma saja. Orang munafik itu bisa ngomong manis di mulutnya, pada hatinya jahat, hatinya pahit kok. Nggak usah bergaul kok. Apalagi orang yang kerjaannya nipu, udah tahu dia penipu, tiba-tiba kamu ajak bergaul terus. Ya, kalau kamu dipakai itu untuk nginjilin dia nggak apa-apa loh. Tapi kalau kamu bergaul, makan bareng sama mereka, ngobrol cerita-cerita, ya nggak ada gunanya sama sekali. Buat apa? Di Amsal 13 ayat yang ke-20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ternyata kalau kita ini ngumpul sama orang bijak, kita akan ketularan. Kita bergaul dengan orang pintar, kita akan ketularan pintar. Kita bergaul dengan orang takut akan Tuhan, kita ketularan jadi orang takut akan Tuhan. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau bergaulnya sama orang goblok, orang bebal, orang yang ngerti firman, ngototan, benernya sendiri, hebatnya sendiri, keras kepala, ya nggak ada gunanya, hidupmu malah malang. Kalau kita bergaul dengan orang benar, kita akan banyak terima berkat hikmat. Saya itu suka ketemu dengan orang-orang yang sukses, berhasil di bidangnya. Orang yang pintar, saya ingin banyak belajar. Orang yang punya pengalaman, saya ingin banyak belajar sama mereka. Makanya senang saya bergaul. Ya, sesekali kadang bergaul dengan orang yang agak stupid dan keras kepala. Bukan mau bergaul sih sebenarnya, karena ngonselingin aja. Supaya mereka jadi lebih pintar. Tapi kita jangan ngikut, ngumpul bareng, nongkrong bareng, cerita segala macam dengan teman-teman atau perkumpulan orang yang bebal, orang yang keras kepala, orang yang sombong. Loh, bebal ini kan keras kepala, udah tahu salah ditegur nggak mau terima benernya sendiri, udah tahu salah tetap dilakuin. Ini orang-orang bebal udah tahu kebenaran tapi nggak melakukan kebenaran, tapi justru melakukan hal yang jahat. Orang-orang model kayak begini jangan diajak bergaul, jangan pernah diajak bergaul. Nanti ujung hidupmu akan malang, akan susah dan akan menderita. Di Amsal 20 ayat 19. Siapa mengumpat membuka rahasia. Orang yang gampang ngumpat nih jangan juga diajak ngomong. Bahasa Jawanya itu, bahasa Surabaya itu miso-miso. Ngomong kotor tuh, nggak penting itu, nggak guna sama sekali. Puji Tuhan ya, dari kecil saya nggak pernah ngomong mengumpat-umpat dengan kata-kata kasar. Padahal teman-teman sebaya saya itu sering ngomong kasar. Dan puji Tuhan, dan ternyata Tuhan siapkan mulut saya untuk banyak ngomong firman Tuhan. Mulut saya diurapi untuk ngomong kebenaran. Sampai dari kecil diajarin orang tua, jangan pernah pakai mulutmu untuk ngomong sembarangan, apalagi ngumpat, memaki orang lain dengan kebun binatang, ngomong kasar, jangan pernah. Kalau mulutmu mau dipakai Tuhan, pakai memberkati orang lain, pakai mendoakan orang lain, pakai ngomong kebenaran, ngomong janji Tuhan. Tapi siapa mengumpat, membuka rahasia, ya jelas ketahuan rahasianya kalau mengumpat. Kenapa? Bodohnya ketahuan. Nggak ada hikmatnya kelihatan, nggak ada penguasaan dirinya, benar-benar terlihat jelas. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulutnya. Ngomong, terima omongan A, jadi B, tambahin C, tambahin D, tambahin F, ditambah-tambahin. Nggak bisa menyimpan rahasia iman, nggak bisa mulutnya dipegang. Ya, kita ini hamba Tuhan, banyak pegang rahasia iman orang loh, yang konseling sama kita loh. Kita dipercayakan Tuhan, mereka konseling sama kita, ya kita pegang. Kita simpen semua masalahnya, dia diserahkan sama Tuhan. Jangan diomongin kemana-mana, wah dia begini, wah dia begitu. Saksikan yang baik, kalau dia udah diubahkan, kasih kesaksian. Kalau masih yang jelek, jangan diomongin kemana-mana. Harus belajar nyimpen rahasia. Bapak Ibu, dengerin baik-baik. Kalau ada orang cerita sama kamu, artinya Tuhan percayakan orang itu untuk konseling sama kamu, untuk kamu udah bisa nasihatin. Jangan malah kamu umbar kemana-mana aib orang. Itu mulutmu artinya bocor,
Bagaimana mulut yang bocor bisa dipakai Tuhan? Bagaimana mulut yang bocor diurapin Tuhan? Ya nggak bisa. Ya bertobat harusnya. Di Amsal 22 ayat 24, jangan berteman dengan orang yang lugas gusar, yang gampang marah, gampang panik, gampang cemas, gampang gegabah nih. Nah, orang model kayak begini bahaya kalau ditemenin. Dia bisa ngambil keputusan yang salah dan kamu sendiri akan kena masalah loh. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, apalagi bergaul dengan orang gampang marah. Dikit-dikit marah, meledak-ledak, nggak ada pengendalian diri, ketahuan bodohnya. Orang yang gampang marah, gampang tersinggung, ketahuan dia adalah orang bodoh yang nggak bisa menguasai dirinya, mengendalikan dirinya. Bapak Ibu, kalau engkau nggak bisa mengendalikan dirimu begitu rupa, nggak bisa menguasai hatimu, nggak bisa menguasai mulutmu, dan kamu bertindak semaumu, gampang marah, gampang panik, gampang stres, gampang bingung, bukti kamu nggak bertumbuh di dalam Kristus. Kamu masih bayi rohani, dan kamu perlu bertobat dan balik kepada Tuhan. Kalau enggak, kamu akan hancur hidupmu, babak belur, dikuasain oleh amarah, dikuasain oleh kecemasan, ketakutan. Saya melihat banyak orang Kristen, hidupnya sekarang udah banyak berubah. Tapi ada sebagian yang lain, udah ngaku cinta Tuhan, sudah pelayanan, tapi gampang panik, gampang stres kalau kena masalah. Bingung, histeris. Ada beberapa orang pemarah sekali, gampang tersinggung. Loh, kamu tuh dengar firman bertahun-tahun di gereja, lu ngapain? Kamu gak mau hidupin. Kamu tuh jadi orang munafik loh. Makanya saya bilang, kalau kekristenan kita ini masih gampang marah, gampang tersinggung, gampang panik, gampang stres, artinya belum benar di hadapan Tuhan, dan kita harus benar-benar berdewasa di dalam Kristus, bisa mengendalikan diri dengan baik. Jangan jadi orang yang meledak-ledak, gak terkontrol, gak terkendali. Nanti setan akan banyak ambil keuntungan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau engkau memiliki pasangan yang gampang gusar, gampang panik, gampang stres, dan pemarah, kamu tinggal sama orang yang kelakuannya horor, dan pernikahanmu pasti seperti neraka. Tapi kalau ada orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik, ketika ngadepin masalah dia bisa tenang, rileks. Orang-orang begini adalah orang yang dewasa di dalam Kristus, bisa mengendalikan diri dengan baik. Pasangannya, anak-anaknya itu pasti bahagia. Amin. Amsal 24 ayat 1. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Orang jahat gak usah diajak bergaul. Sekalipun orang jahat itu kaya, orang jahat itu terkenal, orang jahat itu diberkati, gak usah bergaul sama mereka. Ngapain? Nanti kamu akan dapat nasihat-nasihat jahat dan kelakuanmu tambah jahat. Gak usah iri, biarin. Tadi kan dibilangkan di Mazmur kan, orang fasik itu lisut kok nanti. Akan kena hukuman Tuhan. Gak usah dipikirin, gak usah dipusingin. Di Mazmur 1 ayat yang kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Udah gak usah diikutin orang jahat, biarin saja, gak usah ngiri. Ada bagian masing-masing, dia akan bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri. Suatu hari dia akan menikmati dari apa yang dia perbuat, apa yang dilakukan. Bahkan kita pun jangan bergaul dengan pelacur loh. Orang yang bergaul dengan pelacur itu memboroskan hartanya. Apa? Ketemu pengeretan. Ada perempuan-perempuan yang menjual dirinya jadi simpenan bisa, jadi istri kedua bisa. Akhirnya apa? Ya pasti pengeretan harta lakinya nih. Makanya di Amsal 29 ayat ketiga begini. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Orang yang mencintai hikmat ternyata membuat orang tuanya bahagia. Papanya tuh senang. Papanya itu bahagia. Kalau orang bahagia pasti umur panjang. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Ini pelacur itu dalam kategori istri simpenan, istri kedua, perebut suami orang, atau perebut istri orang. Ya pasti hartanya terbagi-bagi dua. Dan mereka lah motivasinya hanya harta kok. Makanya jangan bergaul sama orang kayak begini nih. Perlu doain saja. Didoain dibawa dalam Tuhan. Biar Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, Tuhan urapi. Kalau engkau ingin berhasil dan sukses, berjalan dalam ketepatan ilahi. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau kita ini menjadi orang yang sukses dan berhasil. Dari apa saja yang dari apa saja yang Tuhan percayakan sama kita. Amin. Engkau jadi pelayan hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan yang sukses dan berhasil mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan disebut atasmu.
Kok jadi pengusaha yang berhasil dan sukses yang diberkatin Tuhan. Jadi ibu rumah tangga, jadi anak, jadi suami, jadi pengusaha, jadi apapun juga, pejabat, jadi polisi, jadi tentara, jadi orang yang terlibat dalam pemerintahan, jadi orang yang sukses dan berhasil. Karena nama Tuhan yang dipermuliakan atas hidupmu. Makanya jangan iri sama orang jahat. Amsal 24 ayat 1 kan, jangan iri kepada orang jahat. Biasanya orang jahat itu secara kasat mata mereka malah diberkati. Loh, kok dia melakukan begitu kok diberkatin ya? Dia melakukan hal jahat kok dipromosi. Gak usah iri. Ada bagianmu masing-masing. Ada saatnya Tuhan akan tinggikan. Kita jalan seperti apa yang Tuhan mau. Kita ngikutin kebenaran firman Tuhan. Oh Pak, Bapak nggak tahu saja, saya ini udah kerja bertahun-tahun belum diangkat apa-apa, belum dipromosi, gaji nggak naik-naik. Dengerin baik-baik. Bahkan ada temanmu yang hidupnya ngaco dan berantakan malah diberkati, jangan punya jabatan tinggi. Dengarkan baik-baik. Orang fasik, kata kitab Mazmur, jalannya menuju kebinasaan. Tetapi orang benar, di Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hasilnya ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau Bapak Ibu, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil. Berjalan dalam ketepatan nilai. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Karena memang pada dasarnya setelah kita lahir baru, Tuhan mau apa saja yang kita kerjakan Tuhan bikin berhasil. Supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Jangan iri dengan orang fasik. Ada bagianmu. Ketika waktu itu tiba, promosi, peninggian, berkat yang datang dari Tuhan itu powerful melimpahi hidupmu. Bahkan kau bisa terkagum-kagum karena cara Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan firman-Mu dengan darah Yesus, nempel dalam loh batin kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Firman itu jadi kehidupan dan apa saja yang kami kerjakan sesuai dengan ketepatan nilai, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan berhasil, bikin berhasil semua pekerjaan tangan kami. Terima kasih Tuhan. Keluarga kami diberkati, anak-anak kami diberkati, pasangan hidup kami diberkati, karir kami diberkati, pelayanan kami diberkati. Dan nama Tuhan disebut atas hidup kami dan anak cucu kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan dan diberkatin Tuhan. Dibukakan jalan, promosi dan peninggian. Diberkati bisnis usaha pekerjaannya. Diberkatin Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Tuhan jamah setiap orang yang sakit yang mendengarkan firman ini. Di pembaringan hamba berdoa oleh urapan Allah, oleh kuasa Allah, urapan ke semua itu mengalir in Jesus name, in Jesus name. Hamba berdoa semua sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Aku perintahkan setan, engkau tidak punya hak lagi atas tubuh umatmu yang setia mencarimu. Mereka adalah bait Allah. Dan setan aku perintahkan engkau pergi. Sakit penyakit aku perintahkan engkau pergi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.